Halo Sobat Cortex, perkenalkan saya Ivan, pegawai KPP Pratama Kota Bumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kewajiban pajak instansi pemerintah. Dulunya, instansi pemerintah dikenal dengan kewajiban pajak bendahara pemerintah. Namun, berdasarkan peraturan terbaru, kita sudah mengubah istilah itu menjadi instansi pemerintah. Jadi, dia melekat kepada instansi pemerintahnya. Apa saja sih kewajiban perpajakannya? Biasanya pihak yang melakukan pertanyaan ini adalah misalnya kepala kantor, bendahara gitu ya, ataupun tim keuangan. Instansi pemerintah itu punya dua kewajiban, biasanya terkait dengan PPh dan juga PPN. Kewajiban PPh yaitu biasanya adalah pasal 4 ayat 2, pasal 21, pasal 22, kemudian pasal 23. Kemudian kewajiban PPN terkait dengan belanja barang maupun belanja jasa. Saya akan jelasin sedikit ya terkait kewajiban-kewajiban tadi. Nah, pasal 4 ayat 2 itu biasanya terkait dengan sewa tanah dan bangunan maupun jual beli tanah dan bangunan. Kemudian pasal 21 itu subjek pemotongannya adalah orang pribadi, termasuk gaji dan tunjangan pegawai, kemudian honorarium, ataupun honor-honor lain yang diterima orang pribadi. Kemudian pasal 22 terkait dengan belanja barang ya, tarifnya 1,5%. Kemudian terkait dengan pasal 23, PPh pasal 23 terkait dengan belanja jasa ya Bapak Ibu. Kemudian terkait PPN tadi belanja barang dan belanja jasa. Instansi pemerintah ini sudah dimudahkan dengan suatu fitur di DJP online yang namanya EBUPOT, instansi pemerintah. Jadi Bapak Ibu cukup memahami EBUPOT instansi pemerintah ini dan seluruh kewajiban perpajakan instansi pemerintahnya sudah selesai. Bagaimana tuh Pak cara kita menggunakan fitur tersebut? Jadi pertama Bapak Ibu update data dulu terkait dengan instansi pemerintahnya nih. Mulai dari kepala dinas, kemudian bendaharanya siapa, ataupun tim keuangan yang bertanggung jawab siapa. Sesudah update data, nanti melakukan permintaan sertifikat elektronik sebagai pengganti tanda tangan di dalam SPT maupun bukti potongnya. Jadi nanti ketika itu semua sudah selesai, Bapak Ibu sudah bisa menggunakan fitur EBUPOT instansi pemerintah. Jadi di EBUPOT instansi pemerintah itu nanti Bapak Ibu cukup memasukkan detail transaksinya saja. Nanti sistem yang akan menentukan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu ini misalnya ada belanja alat tulis kantor gitu ya. Jadi Bapak Ibu masukkan nih nilai nominal belanjanya berapa. Kemudian belanjanya ke pihak mana. Nanti sistem bakal meminta nih pihak tersebut namanya siapa, NPWP-nya berapa. Kemudian tanggal berapa, dokumen pendukungnya apa gitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu masukkan itu, nanti sistem bakal menentukan nih, kita itu ternyata, belanja barang, berarti pemungutan PPh pasal 22, plus nanti ada PPN karena belanja barang juga. Nanti langsung dihitungkan oleh sistem, jadi Bapak Ibu tidak perlu takut lagi salah hitung ya, karena sistem menghitungkan dari nominal kita belanjanya berapa, nanti dia tahu nih pajaknya ada berapa. Nah, setelah muncul itu, nanti muncul bukti potong terkait dengan PPh 22 dan juga perhitungan pajaknya. Bapak Ibu nanti di situ langsung membuat billing yang dibuat langsung oleh sistem. Jadi kita tinggal klik membuat billing, dia akan mengambil detail transaksi kita pada pihak mana buat billing, sudah keluar nomor billingnya, kita setorkan ke bank ataupun lembaga keuangan lainnya tempat kita membayar pajak. Nah, pastikan kita menerima yang namanya NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. Ketika kita sudah menerima NTPN nanti, kita masukkan lagi ke dalam fitur SPT masanya. Jadi NTPN-nya bakal dimasukkan, jadi dia akan membaca tuh pajak yang disetorkan berapa. Nah, fitur SPT masa ini ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan SPT masa unifikasi, yaitu yang isinya adalah PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 22, PPh pasal 23, serta PPN. Yang kedua adalah terkait dengan SPT masa PPh pasal 21. Jadi Bapak Ibu setiap bulannya wajib melaporkan 2 SPT. Kalau tidak lapor gimana Pak? Nanti ada sanksi sebesar 100.000 tiap bulan. Nah, kita kan nggak mau ya terkena sanksi. Jadi
kita wajib laporan SPT. Kalau sudah laporan SPT, kita sudah menerima bukti penerimaan elektronik, bukti pelaporan SPT-nya, berarti kewajiban perpajakan kita sebagai instansi pemerintah sudah selesai. Nah, keuntungan kita menggunakan SPT masa melalui e-Bupot tadi, yang pertama itu pekerjaan kita jadi lebih tepat ya Bapak Ibu. Karena kita cukup memasukkan detail transaksi, nanti sistem yang memproses, dan hasilnya tercatat secara elektronik. Artinya nanti ketika Bapak Ibu dilakukan pemeriksaan terhadap laporan pajaknya, Bapak Ibu punya bukti nih secara elektronik apa-apa saja yang sudah dilakukan. Oh, ini loh setoran pajak kami dengan NTPN ini. Ini bukti pelaporan SPT masanya. Ini bukti SPT masanya isinya apa saja, bukti potongnya apa saja. Jadi secara pertanggungjawaban akan jauh menjadi lebih sederhana. Nah, keuntungan selanjutnya terkait dengan SPT masa PPh 21 secara elektronik melalui e-Bupot ini, yang paling bakal dirasakan itu adalah terkait dengan pelaporan SPT tahunan pegawai nantinya. Jadi kan kalau alur lama Bapak Ibu di awal tahun berikutnya sibuk untuk membagikan bukti potong kepada masing-masing pegawai agar mereka bisa melaporkan SPT tahunannya. Nah, kalau sekarang dengan fitur terbaru ini, Bapak Ibu cukup bekerjanya di bulan Desember ketika melaporkan SPT masa bulan terakhir, yaitu bulan Desember. Bapak Ibu bisa mengambil fitur import data dari data Excel pegawai, tinggal input secara total. Kemudian ketika Bapak Ibu masukkan ke dalam sistem e-Bupot itu, dia akan membuat atau mengenerate bukti potong itu secara elektronik, nanti tanda tangannya juga secara elektronik. Bapak Ibu juga nanti tinggal kirim via email pegawainya di sana, ataupun bisa langsung mencetak dan membagikan kepada pegawai. Nah, keuntungannya adalah nanti pegawai sebenarnya dia tidak perlu lagi tuh meminta secara fisik bukti potong PPh 21 karena dia sudah sinkron. Jadi data Bapak Ibu di masa terakhir itu melaporkan kepada DJP melalui fitur e-Bupot. Nanti di fitur pelaporan SPT tahunan orang pribadi, dia akan muncul data pemotongan yang Bapak Ibu inputkan. Jadi pegawai itu tinggal mengkonfirmasi bahwa pemotongannya sudah benar, jadi dia tinggal klik lapor. Jadi dia tidak perlu memindahkan lagi atau menanyakan lagi bukti potong saya mana, bukti potong saya mana, seperti itu. Nah, itu tadi terkait dengan kewajiban perpajakan instansi pemerintah. Sekian, terima kasih.